Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Baik, kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita ya di buku Raymond Murphy unit 15. Di unit 15 ini dibahas tentang I have done. I have done ini adalah tenses apa? Present perfect tense ya, boleh tambahin tense ujungnya. Present perfect tense waktu sudah dilakukan sekarang atau waktu sudah sempurna sekarang. Jadi tenses ini tuh dipakai untuk menyatakan sudah ya. Saya sudah makan, saya sudah membaca, saya sudah belajar. Nah, ini memakainya tenses ini. Kalau ingin mengatakan sudah, ingat tenses apa? Present perfect tense ya. Lihat di sini, I have done, saya sudah mengerjakan. Have di sini artinya sudah karena diikuti kata kerja ketiga ya. Dan itu kata kerja ketiga. Harus tahu ya, kata kerja itu kata kerja ke satu, dua, dan ketiga. Dan ketiga, keduanya apa? Did. Kesatunya apa? Do dan. Nah, begitu ya. Kata kerja ke satu, kedua, ketiga. Harus tahu, harus paham. Nah, ketiga ini, kata kerja ketiga, jika diawali dengan have ataupun has, maka artinya sudah. Have has ini artinya sudah. Ya, paham ya? Baik, lihat contohnya di bawah. His shoes are dirty. Sepatunya kotor. Ya, sepatunya kotor. Ya, ini tenses apa? Present tense to be ya. Karena memakai to be are. Kenapa pakai are? Karena jamak ya. Subjeknya jamak, his shoes jamak. Lalu diikuti kata sifat. Mana sifat? Dirty. Ya, dirty ini kata sifat. Tahu dari mana dirty kata sifat? Karena bisa dilihat kotor, ya kan? Jadi ini kata sifat. His shoes are dirty. Sepatunya kotor. Terus yang kedua, he is cleaning his shoes. Dia sedang membersihkan sepatunya. Dia sedang membersihkan sepatunya. Ini ada kata sedang. Ini present continuous tense ya. He is ada subjek, ada to be, lalu verb ing. Verbnya ditambahkan ing, clean, ing. Cleaning artinya sedang. Dia sedang membersihkan sepatunya. His shoes itu sepatunya. Terus yang ketiga, I've cleaned my shoes. Saya sudah membersihkan sepatu saya. I've cleaned. Saya sudah. I have itu disingkat jadi I've cleaned my shoes ya. Atau kalimat yang lain di bawahnya, he has cleaned his shoes. Dia sudah membersihkan sepatunya gitu ya. Nah, kalau subjeknya he itu pakai has. He has cleaned. Dia sudah membersihkan sepatunya. Cleaned ini kata kerja ketiga bentuk beraturan. Okay? Nah, di bawahnya ada kalimat his shoes are clean now. Sepatunya bersih sekarang. Ini present tense to be ya. Clean di sini sebagai kata sifat. Lanjut di bawahnya, they are at home. Mereka ada di rumah. Ini present tense to be. Subjek memakai to be karena diikuti kata tempat, at home. They are at home. Mereka ada di rumah. They are going out. Mereka akan pergi keluar. Ya, ini tenses apa ini? Future tense. Memakai tensesnya present continuous tapi maknanya future. Mereka akan pergi keluar gitu. Terus yang ketiga, they have gone out. Mereka sudah pergi keluar ya. Kata kerja ketiga pergi itu gone. They have gone out. Mereka sudah pergi keluar. They are not at home now. Mereka tidak ada di rumah sekarang gitu. Ini present tense to be ya, yang ini mah. They are not at home now. Mereka tidak ada di rumah sekarang. Baik, paham ya? Mudah sekali. Lanjut kalau sudah paham ke poin B. Di sini ada has cleaned, sudah membersihkan, have gone, sudah pergi, adalah ini tenses present perfect tense. Jadi present perfect tense itu have has diikuti past participle. Apa artinya past participle? Past participle itu kata kerja ketiga ya, kata kerja ketiga. Catat ya.
Nah, di sini lihat di tabel ini di bawah ada rumus ya. A, you, we, they, have ya. Boleh disingkat kutip P. I, P gitu. A, you, we, they, P. I, P, you, P, we, P, they, P gitu ya. Terus ada kalimat negatif have not atau happen. Nah, ini have not atau happen ini artinya belum. Kalau dalam tenses ini present perfect, have not atau happen artinya belum. Lalu diikuti kata kerja ketiga, cleaned, finished, started, lost, done, been, gone gitu. Lanjut di bawahnya ada he, she, it. He, she, it ini subjek tunggal, dia memakai has, boleh disingkat his. His itu maksudnya he has. Kalau negatif has not atau hasn't, sama ya artinya di sini juga belum. He has not, he hasn't. Contohnya, dia belum mengerjakan PR. He has not done homework. Dia belum pergi. He has not gone atau he hasn't gone gitu ya. Ini kalimat apa? Negatif. Ingetin, ini kalimat negatif ya. Lanjut di sebelah kanannya ada rumus untuk kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya have has-nya pindah kemana? Ke depan. Have I cleaned? Apakah saya sudah membersihkan? Ya ada ya. Have we cleaned? Apakah kami sudah membersihkan? Have you cleaned? Apakah kamu sudah membersihkan? Atau have they started? Apakah mereka sudah memulai ya? Jadi have I, have we, have you, have they, has he, has she, has it ya. Ini diikuti kata kerja ketiga. Lihat di sini diberitahukan bahwa kata kerjanya ada yang regular, ada yang irregular. Apa itu regular? Regular itu kata kerja beraturan, sedangkan irregular kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ini sudah dibahas ya di unit-unit sebelumnya di unit tentang yang membahas tentang simple past tense sudah ya. Ya, nanti dilihat lagi. Jadi di sini kata kerja yang beraturan itu ditambahin D atau ED-nya. Kata kerja kedua ketiga ditambahin D atau ED. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan itu tidak bisa ditambahin D atau ED. Contohnya lost, done, been, gone ya seperti itu. Jadi di present perfect itu harus paham kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan ya. Lanjut, di sini lihat contohnya regular verbs. Oh, ada penjelasannya ya. Regular verbs, the past participle is ed ya. Jadi bentuk kata kerja ketiga dari kata kerja yang beraturan itu ditambahkan ed katanya. The same as the past simple, sama dengan kata kerja keduanya. Kata kerja keduanya juga ditambahin d atau ed ya. Contohnya clean, kata kerja clean maka berubah I have cleaned. Tuh, tambahin ed. Finished artinya selesai. We have finished. Kami sudah selesai ya. Finished ditambahin D. Start menjadi she has started. Dia sudah memulai. Nah, untuk kata kerja start karena berakhiran T maka dia dibaca started. Harus dibaca started gitu. Enggak start, enggak gitu. Started ya dibaca jelas. Lanjut, irregular. Irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. The past participle is not ed. Bentuk kata kerja ketiganya ataupun kedua itu tidak boleh katanya ya, tidak boleh ditambahin ed. Sometimes the past simple and past participle are the same. Kadang-kadang kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya itu sama ya. Contohnya buy, kata kerja ke satu, keduanya bought, ketiganya juga booked. Bedanya kalau kata kerja kedua langsung I booked, saya membeli. Kalau kata kerja ketiga ada ciri have, I have booked, saya sudah membeli gitu ya. Artinya saya sudah membeli. Contohnya have ya. Have itu artinya mempunyai atau memiliki. He had, dia memiliki. Ini bentuk simple past tense, kata kerja kedua. Sedangkan untuk present perfect he has had ya. He has had, dia sudah mempunyai atau dia sudah memiliki. He has had. Begitu ya. Lanjut, sometimes the past simple and past participle are different. Kadang-kadang ya, kadang-kadang juga nih kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya itu berbeda. Lihat di sini, break ya, mematahkan atau memecahkan. I broke,
Saya mematahkan atau memecahkan. Ketika di present perfect, I have broken. Saya sudah mematahkan atau memecahkan. I have broken. Saya sudah. Ya, lihat lagi di bawahnya fall. Fall artinya jatuh. It fall, itu terjatuh. It hasn't fall, it has fallen. Itu atau ini sudah terjatuh. Ya, itnya itu bisa ke benda, bisa buah atau apa aja benda ya. Umpamanya apel itu sudah jatuh, it has fallen. Nah, kita maksudkan it itu apel gitu ya. It has fallen. Buah itu atau apel itu sudah jatuh. Lihat, kata kerja kedua dan ketiganya beda. Kalau ke satu fall, kedua fell, ketiga fallen ya, beda. Lanjut, see di samping kanannya, see artinya melihat. Kata kerja ke satu, keduanya saw, you saw contohnya. Kamu melihat, you have seen. Nah, berubah. Ketika kata kerja ketiga dia berubah. You have seen, kamu sudah melihat. Go artinya pergi. When keduanya artinya sama pergi. They went, mereka pergi. Contohnya mereka pergi kemarin. They went yesterday. Ketika di present perfect, they have gone. Mereka sudah pergi ya, berubah dia. Jadi when berubah jadi gone. They have gone gitu. Oke. Paham sampai sini ya? Ini penjelasan tentang kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Oke. Lanjut, di poin C ada we use the present perfect for an action in the past with a result now. Kita menggunakan present perfect ya, ini kegunaan ya. Kita menggunakan present perfect untuk sebuah perbuatan, kejadian ya, aktivitas di masa lalu dengan hasilnya sekarang atau sampai berlanjut sekarang gitu. Ya, contohnya I've lost my passport. Saya sudah kehilangan paspor saya. Kehilangannya dari dulu hingga sekarang. I can't my passport now. Saya tidak bisa menemukan paspor saya sekarang. Ya, umpamanya hilangnya sudah lalu ya. Seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu mungkin. Sampai sekarang nggak ketemu. Where is Rebecca? Yang kedua, where is Rebecca? Di mana Rebecca? Ya, she has gone to bed. Dia sudah tidur. Ya, she has gone to bed. Dia sudah tidur. She is in bed now. Dia ada di kasur sekarang atau dia ada di tempat tidur sekarang. Lanjut yang ketiga, we bought a new car. Kami sudah membeli sebuah mobil baru. We have a new car now. Kami memiliki sebuah mobil baru sekarang ya. Ini kata kerja ketiga. We bought. Kami sudah membeli. It's Rahel's birthday tomorrow. Besok adalah ulang tahunnya Rahel. And I haven't bought her a present for her now. I don't have a present for her now. It's apa tadi? Ini besok adalah ulang tahun Rahel. Ya, besok adalah ulang tahun Rahel. Saya belum membelikan dia sebuah hadiah. I don't have a present for her now. Saya tidak memiliki sebuah hadiah untuk dia sekarang gitu. Ini kalau I don't itu pakai tensesnya simple present ya. I don't have a present for her. Present di sini artinya hadiah ya. Nah, perfectnya negatif. I haven't bought her a present. Saya belum membelikan dia sebuah hadiah. Lanjut, Bob is away on holiday. Bob berada di tempat yang jauh atau gini, Bob sedang berliburan di tempat yang jauh gitu ya. On holiday diartikan apa? Sedang liburan. Bob sedang liburan di tempat yang jauh. Oh, where has he gone? Oh, where has he gone? Oh, kemana dia sudah pergi? Where is he now? Di mana dia sekarang gitu ya. Ini kalimat tanya ya, where has he gone? Jadi present perfect memakai question word. Kalimat tanya question word dengan where. Jadi where has gitu ya, jangan where he has, salah. Where has he gone? Kemana dia sudah pergi? Lanjut, can I take this newspaper? Bolehkah saya mengambil koran ini? Have you finished with it? Apakah kamu sudah menyelesaikan baca koran ini? Gitu ya maksudnya. Have you finished? Apakah kamu sudah menyelesaikan membaca koran ini? Do you need it now? Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Gitu ya. Ini kalimat tanya biasa dari present perfect tense. Oke, demikian penjelasan dari present perfect. Mudah-mudahan kamu paham ya, mengerti. Diulang lagi kalau tidak mengerti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.